Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all the audience. First and foremost, let us praise and express gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most compassionate and merciful. We also send blessings to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Today, we are gathered here to participate in the open final project seminar examination. Allow me to introduce myself. My name is Muhammad Fahmi. The student number is D101191031 from the Urban Planning and Design Laboratory. On this occasion, I will present the result of my final project to the title Implementation of the Creative City Concept in Ujung Pandang District, Makassar City. This thesis was supervised by Mr. Professor Dr. Insinyur Arifudin Akil MT and Mrs. Marli Valenti Patandianan ST MT PhD, and will be examined by Mrs. Dr. Tek Yasinta Kumaludis Topo ST MT and Mrs. Suci Anugrahanti ST MSc. For all the audience, please allow me to start my presentation, and I'm going to use Bahasa Indonesia to explain my presentation. Ya, baik. Pada slide kedua, berikut merupakan outline dari garis besar dalam presentasi ini. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, lokasi penelitian, kerangka penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian penutup. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, yang pertama berdasarkan RPJMD Kota Makassar tahun 2001 sampai 2006, disebutkan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yaitu masih rendahnya kuantitas dan kualitas produk ekonomi kreatif yang dikembangkan. Kemudian di mana alternatif masalah tersebut dapat diatasi dengan konsep kota kreatif yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan mendorong perkembangan sektor kreatif dan industri kreatif yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kontribusi ekonomi kota. Pada kota Makassar sendiri terdapat Kecamatan Ujung Pandang yang memiliki banyak potensi dalam menerapkan konsep kota kreatif seperti bisnis dengan beragam sektor ekonomi kreatif. Adapun untuk tujuan penelitian, yang pertama menjelaskan kondisi karakteristik sektor kuliner Kecamatan Ujung Pandang berdasarkan parameter kota kreatif. Yang kedua, mengetahui peranan stakeholder dalam menciptakan kota kreatif sektor kuliner. Ketiga, merumuskan strategi pengembangan kota kreatif sektor kuliner di Kecamatan Ujung Pandang sehingga menghasilkan output yaitu strategi pengembangan kota kreatif di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Dengan diharapkan adanya outcome yaitu meningkatkan perhatian dan pengetahuan akademisi, pemerintah, pelaku bisnis, serta masyarakat terkait penerapan kota kreatif di Kota Makassar, khususnya Kecamatan Ujung Pandang. Kemudian untuk kerangka pikir pada penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah. Pertama, Ujung Pandang masih belum maksimal dalam mengembangkan kota kreatif, utamanya pengembangan sektor kuliner. Peranan stakeholder dalam mewujudkan kota kreatif belum sepenuhnya berkualitas. Dan yang ketiga, dengan teori dari Landry dan Bencini, di mana kota kreatif dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan kontribusi ekonomi. Yang digunakan SPK dan STM dan literatur, yang pertama ada RTW Kota Makassar dan FPBN Kota Makassar, serta UNESCO Creative Cities Network atau UCCN dan Indonesia Creative Cities Network atau UCCN dan PMK3I atau Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Sehingga menghasilkan tujuan penelitian pertama dan tujuan penelitian kedua, dan menghasilkan tujuan penelitian ketiga dengan diharapkan adanya dicapainya konsep kota kreatif di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Adapun untuk lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Ujung Pandang dengan pertimbangan bahwa Ujung Pandang memiliki potensi dan mampu menerapkan konsep kota kreatif karena selain sebagai pusat kota juga merupakan wilayah yang memiliki sektor ekonomi kreatif kuliner yang hijau. Kemudian untuk tinjauan pustaka, pertama menurut rencana induk pengembangan ekonomi kreatif, kota kreatif adalah kota yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan mengarahkan energi dari individu-individu kreatif dari badan ekonomi kreatif. Itu terdapat berbagai pihak dalam
menyatukan konsep kota kreatif, yaitu akademisi, sektor bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Jadi terdapat A, B, C, G, dan M atau disebut pentahelix. Kemudian menurut Landry dan Bench ini terdapat 3 aspek besar yang menjadi parameter kota kreatif, yaitu adanya ekonomi kreatif, golongan kreatif, dan lingkungan kreatif. Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan Dinas Pariwisata Kota Makassar, Makassar memiliki sektor menonjol dalam ekonomi kreatif, yaitu sektor kuliner sesuai dengan brand Kota Makassar, Makassar Kota Makan Enak yang dikeluarkan oleh Wali Kota. Kemudian metode penelitian dalam penelitian ini memiliki 3 tujuan yang masing-masing memiliki variabel dan indikator. Untuk tujuan pertama memiliki variabel ekonomi kreatif, lingkungan kreatif, dan golongan kreatif. Dan dengan teknik pengumpulan data seperti survei, observasi, wawancara, kuesioner, dan diolah menggunakan teknik analisis deskriptif dan spatial computing. Untuk tujuan penelitian kedua, itu dengan variabel pentahelix, yaitu pemerintah atau akademisi, bisnis, media, dan komunitas. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, survei, kuesioner, dan studi literatur. Dan diolah dengan teknik analisis IPA atau Importance Performance Analysis. Untuk tujuan penelitian ketiga, yaitu strategi pengembangan kota kreatif sektor kuliner di Kecamatan Ujung Pandang dengan teknik analisis SWOT berdasarkan hasil dari pemeriksaan satu dan pemeriksaan masalah kedua. Baik, masuk kepada hasil dan pembahasan. Untuk tujuan penelitian pertama pada variabel pertama, ekonomi kreatif sektor kuliner, di mana dapat dilihat pada peta persebaran jenis kuliner di Kecamatan Ujung Pandang yang ditandai dengan warna hijau merupakan toko oleh-oleh, oranye merupakan warung makan, biru merupakan kafe atau restoran, dan kuning merupakan PKL atau stand food. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta yang ada di layar. Baik, selanjutnya kita masuk kepada jenis kuliner yang pertama, yaitu warung makan. Sebelumnya di sini saya membagi ke dalam 2 segmen agar dapat terlihat jelas peta kulinernya. Jadi untuk karakter persebaran dari jenis kuliner itu sendiri, itu merupakan pola persebaran menyebar dan mengikuti struktur jalan. Adapun penyebabnya itu umumnya pemilik warung makan menjadikan rumah mereka sebagai tempat berjualan, serta mengikuti pada struktur jalan seperti jalan yang sering dilewati oleh masyarakat. Masuk kepada jenis kuliner yang kedua, yaitu toko oleh-oleh, di mana dapat dilihat pada gambar. Karakter persebaran dari toko oleh-oleh itu sendiri memiliki pola persebaran terpusat, yaitu yang berada di sekitar Jalan Somba Upu dan sekitarnya yang berada di Kelurahan Baru, Pulau Gading, dan Maluku. Hal tersebut terjadi karena lokasi ini merupakan pusat kegiatan perdagangan berjasa, di mana memang Jalan Sumbawa merupakan sentral oleh khas Makassar. Lanjut kepada jenis kuliner yang kedua, itu PKL. Dapat dilihat pada peta di mana karakter persebaran PKL memiliki kecenderungan berkumpul mengikut kepada arahan pemerintah Kota Makassar, seperti halnya pedagang pisang tepe di Pantai Losari. Kemudian untuk jenis kuliner kafe atau restoran, di sini merupakan eh, karakter persebarannya merata pada tiap kelurahan, yakni Kelurahan Baru, Pulau Gading, Lelai, Lajang Biru, Malopo, Mangkura, Pisang Selatan, Pisang Utara, dan Sarawa Gading. Dikarenakan umumnya pemilik kafe atau restoran biasanya menyewa bangunan atau menyediakan rumah sebagai tempat berjualan serta mengikut kepada struktur jalan seperti jalan yang sering dilewati. Masuk kepada variabel yang kedua, itu lingkungan kreatif. Pada tujuan yang pertama, lingkungan kreatif yang ada di Kecamatan Ujung Pandang. Lingkungan kreatif yang ada di Kecamatan Ujung Pandang itu sendiri terdiri dari beberapa tempat yang memiliki potensi untuk mendukung ekonomi kreatif, khususnya sektor kuliner. Dapat dilihat pada peta lokasi persebaran lingkungan kreatif seperti Pantai Losari, Gedung Muro, pelataran parkir Radio Republik Indonesia, dan lapangan Keribosi. Tempat-tempat tersebut dapat digunakan untuk kegiatan produksi, promosi, pameran,
perkebunan seni, dan budaya. Untuk variabel ketiga itu golongan kreatif, di mana berisi stakeholder dan candidates. Yang pertama, pemerintah sebagai penyedia kebijakan, terdapat beberapa kegiatan yang mendukung kota kreatif atau kreatif, seperti yang tertera pada tabel sebelah kiri. Contohnya pada RPJMD tahun 2001 sampai 2006 itu berisi mengenai pemerintah Kota Makassar mulai fokus pada beberapa perbaikan, antara lain pada sektor pariwisata, UMKM, dan manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif yang masih. Kemudian untuk lembagaan, di mana Dinas Pariwisata Kota Makassar adalah lembaga pemerintah di Kota Makassar yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sektor kebudayaan dan pariwisata di Kota Makassar. Dengan beberapa program, yaitu pemberian bantuan dan pelatihan untuk pelaku industri kreatif, dan promosi produk kreatif, dan peningkatan infrastruktur. Masuk kepada stakeholder yang kedua dari golongan kreatif, yaitu adanya akademisi. Dapat dilihat pada tabel sebelah kiri, akademisi di sini berperan sebagai penelitian yang sudah dilakukan dan memiliki potensi pasar atau nilai ekonomis. Salah satu contohnya itu penelitian mengenai tata kelola pedagang kaki lima di Kota Makassar. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan pemerintah yang lebih responsif kepada penjual pisang EP dengan menyediakan tempat menjual yang baik dan tidak harus mengganggu ketertiban kota. Untuk stakeholder yang kita itu media, dengan terlihat pada diagram di mana persentase media yang paling banyak digunakan untuk pemasaran produk itu sebagian besar menggunakan media daring seperti sosial media sebesar 76,67%, brosur atau pamflet atau flyer sebesar 10%, koran tabloid sebesar 3,33%, dan lainnya 10% itu dengan cara dari teman ke teman atau jaringan sosial. Untuk stakeholder bisnis, di mana bisnis yang muncul dalam ekonomi kreatif di Limpang itu sektor kuliner, di mana terdapat 721 usaha kuliner yang tersebar di Kecamatan Jepanda. Yang terbaik ke dalam 352 warung makan, 21 toko oleh-oleh, serta 152 pedagang kaki lima, dan 157 kafe atau restoran. Kemudian stakeholder kedua itu kegiatan komunitas. Untuk pelatihan yang sering dilakukan komunitas, yaitu skill training atau 80%, sekitar 80%, seperti pelatihan marketing UMKM, pelatihan seni, dan pelatihan kreativitas atau creativity training, seperti pelatihan tipografi yang berkisar 20%. Kemudian untuk indikator kedua dari komunitas, yaitu sinergi antar aktor, di mana komunitas melakukan kegiatan antar stakeholder seperti pemerintah, akademisi, media, dan sesama komunitas. Di mana terlihat pada gambar itu terdapat beberapa kegiatan seperti talk show, workshop, pembelajaran bahas, pentas seni, lomba, fashion show, pameran, bazar, serta kampanye. Baik, masuk kepada tujuan penelitian kedua dalam peranan stakeholders dalam menciptakan kota tertib sektor kuliner, di mana peranan dalam menciptakan kota kreatif sektor kuliner ini menggunakan analisis IPA untuk menghitung tingkat kesesuaian berdasarkan tiap indikator stakeholder sehingga didapatkan hasil tertera pada tabel. Untuk variabel pemerintah itu mendapatkan tingkat kesesuaian 68%, akademisi 61%, bisnis 57%, media 93%, komunitas 60%, dan 61%. Dengan total kalkulasi dari seluruh variabel itu mendapatkan total 71%. Dan dapat dilihat pada gambar sebelah kanan terdapat diagram kartesius, di mana pada kuadran 1 itu prioritas utama terdapat variabel 1, 2, 4, dan 7. Untuk kuadran 2 terdapat variabel 5, untuk kuadran 3 terdapat variabel 3, dan untuk kuadran 4 tidak terdapat variabel. Masuk kepada tujuan penelitian ketiga, yaitu strategi pengembangan kota kreatif sektor kuliner di Kecamatan Pandang, di mana setelah melakukan tabulasi silang antara strategi strength, weakness, opportunities, dan threat, menghasilkan
beberapa alternatif strategi sebagai berikut. Adapun untuk strategi strength opportunity yaitu memanfaatkan media sebagai wadah promosi, membangun platform pemasaran digital dan kolaborasi dengan media, dan pengembangan pemasaran digital terpadu. Untuk alternatif strategi strength trade itu terdapat strategi mengembangkan kampanye pemasaran yang kreatif dan menarik. Kemudian ada peningkatan branding dan pemasaran kuliner kreatif. Untuk alternatif strategi business opportunity, yang pertama ada mendorong kolaborasi antara pelaku bisnis, pemerintah, dan komunitas dapat menyelenggarakan acara dan kegiatan bersama, serta penguatan kebijakan terkait branding Makassar Kota Makassar. Dan untuk alternatif strategi business trade itu mengadakan program edukasi tentang konsep kota kreatif serta mengadakan acara dan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan beberapa alternatif strategi diperlukan adanya identifikasi EVAS dan IVAS untuk memilih strategi yang cocok digunakan untuk pengembangan kota kreatif sektor kuliner di Kecamatan Bukit Condang. Dan hasil dari identifikasi EVAS dan IVAS menunjukkan pada kuadran 3 yaitu strategi alternatif strategi business opportunity dengan beberapa strategi untuk weakness opportunity yaitu mendorong kolaborasi antara pelaku bisnis kuliner dalam konsep kota kreatif, menyelenggarakan acara dan kegiatan bersama untuk meningkatkan keterlibatan komunitas, serta penguatan kebijakan terkait branding Makassar Kota Makassar. Adapun kesimpulan dalam presentasi ini yang untuk pertanyaan penelitian pertama, Kecamatan Bukit Pandang telah menunjukkan potensi dalam memenuhi kriteria sebagai kota kreatif. Kecamatan ini memiliki sektor kuliner yang menjadi keunggulan dalam ekonomi kreatif dengan berbagai jenis makanan yang disukai oleh masyarakat. Untuk pertanyaan penelitian kedua, jadi terdapat beberapa prioritas berdasarkan variabel-variabel IPA. Untuk prioritas pertama itu pelaku bisnis sebagai pelaku ekonomi kreatif. Prioritas kedua itu sinergi antar aktor. Prioritas ketiga kelembagaan yang dibantu pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif. Serta prioritas keempat itu kegiatan komunitas. Dan untuk pertanyaan ketiga, berdasarkan alternatif strategi dari business opportunity, yang pertama mendorong kolaborasi antara pelaku bisnis kuliner dalam konsep kota kreatif, menyelenggarakan acara dan kegiatan bersama untuk meningkatkan keterlibatan komunitas, serta penguatan kebijakan terkait branding Makassar Kota Makassar. Baik, sekian presentasi ujian seminar terbuka saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya yang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.